Pemerintah mulai mencairkan bantuan langsung tunai atau subsidi gaji gelombang kedua sebesar 1,2 juta rupiah pada pekan ini. Bantuan itu diperuntukkan bagi pegawai dengan upah di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah berharap penerima bantuan untuk membelanjakan uang tersebut sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang rendah akibat pandemi COVID-19. Meski begitu, dalam menghabiskan dana tersebut harus dilakukan secara bijak. Dan sudah bergabung bersama kami perencana keuangan ada Mas Safir Senduk melalui sambungan Zoom. Halo, selamat sore Mas Safir. Selamat sore, Dea. Selamat malam. Oh, selamat malam Mas Safir ya. Apa kabar Mas? Kabarnya luar biasa, luar biasa. Luar biasa ya. Ini mudah-mudahan kabar luar biasa ini juga sama juga kepada teman-teman karyawan yang juga mendapatkan bantuan 1,2 juta. Ini pemerintah berharap karyawan-karyawan ini atau masyarakat yang mendapat bantuan ini untuk lebih banyak belanja. Sebenarnya seberapa besar sih Mas proporsi anggaran belanja atau konsumsi yang aman ya dalam masa pandemi seperti saat ini? Ya, jadi saya selalu bilang bahwa pandemi itu mirip seperti orang sedang perang ya. Jadi ketika keadaan perang, maka kita diminta berada di dalam bunker, di dalam gua kita. Kenapa? Karena kalau kita keluar dari gua, kita di luar banyak asap, banyak tembakan segala macam. Nah, demi juga sama, kita diminta berada di dalam rumah. Dan biasanya yang selalu saya katakan adalah fokuskan belanja Anda pada hal-hal yang memang penting dan mendesak. Jadi kalau tahun lalu mungkin ya ketika ada uang, kita menggunakan uang kita untuk belanja ke hal-hal yang tidak hanya penting tapi juga tidak terlalu mendesak kita beli. Pada saat ini fokuskan, kalau perlu fokuskan semua uang Anda, pengeluaran Anda ke hal-hal yang memang penting dan mendesak. Jadi kalau dia tanya berapa persen atau seberapa baik komposisinya, fokuskan betul-betul ke hal yang penting dan mendesak. Pertanyaan sekarang adalah apa itu penting dan mendesak? Contohnya misalnya kayak sembako ya, kemudian kayak misalnya busana, tapi busana yang memang betul-betul diperlukan gitu ya. Segala hal yang memang penting dan mendesak, silakan digunakan uangnya untuk diberikan hal-hal seperti itu. Kalau bicara soal harus dibatasi ya, maksudnya berhati-hati, ini kan ancaman pemutusan hubungan kerja ini menjadi hal yang harus diwaspadai juga. Ini penting nggak Mas mengurangi anggaran konsumsi? Apakah misalnya gini, di saat sebelum pandemi misalnya mengeluarkan uang sebulan Rp1.000, kemudian di saat pandemi Rp1.000 juga atau harusnya dikurangi Mas? Ya, jadi kalau misalnya pada saat pandemi memang harus sebaiknya memang ada konsumsi-konsumsi yang dikurangi, sama memang konsumsi-konsumsi yang kita rasa mungkin tidak perlu. Jelas ada kesenangan-kesenangan yang juga mungkin harus dikurangi. Walaupun begitu dia bisa dipahami bahwa pada tahun ini banyak orang itu yang merasa kayak burn out gitu. Mereka terlalu lama berada di rumah, kayak burn out kayaknya mereka rasanya kepingin keluar lah, kepingin melakukan. Jadi saya pikir tahun ini kenapa kita tidak coba mencari hiburan atau kesenangan yang memang berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu mungkin kesenangannya butuh mengeluarkan uang yang cukup banyak. Pada tahun ini apa kesenangan yang bisa kita lakukan yang mungkin pengeluarannya tidak begitu banyak. Jadi betul dia ada yang harus dikurangi, ada pos-pos yang memang harus dikurangi angkanya, tapi selama itu tidak mengurangi kualitasnya, tapi kan nggak ada masalah. Dan itu tantangan bagi kita untuk mencari pos pengeluaran apa yang mungkin angkanya lebih murah tapi kualitasnya tidak begitu berkurang. Jadi artinya harus ada yang dikurangi, tapi kira-kira misalnya kalau anggaran konsumsinya bisa menyita misalnya 50% dari gaji yang diterima setiap bulan, itu sekarang kira-kira buat gambaran nih berapa persen nih Mas misalnya berkurangnya? Nah, ini menarik kalau kita bicara persen ya. Saya selalu bilang begini, kalau ada income, maka bagi income Anda menjadi 4 prioritas pengeluaran. Jadi ada yang pertama cicilan utang, kemudian yang kedua adalah tabungan dan investasi, dan yang ketiga adalah premi asuransi, dan yang keempat adalah biaya hidup. Nah, cicilan utang ini mungkin nggak bisa dikurangi. Yang bisa kita lakukan, mungkin kita lakukan negosiasi. Negosiasi kepada pihak pemberi utang. Apakah mungkin bisa kita kurangin? Nggak ada masalah deh, termin pembayarannya diperpanjang. Tapi cicilan per bulannya dikurangi supaya apa? Supaya kita masih punya sisa dana untuk kita gunakan untuk spare dana untuk biaya hidup misalnya hal-hal. Tapi jangan lupa bahwa biaya hidup ini sendiri juga dia ada yang namanya wajib, butuh dan ingin. Itu yang menarik. Jadi wajib dan butuh itu ada batas, tapi ingin itu nggak ada batas. Jadi kuncinya saya pikir di inginnya ini. Nah ini menarik. Saya dengar dari liputan tadi bahwa banyak orang mendapatkan bantuan tunai, seperti bantuan tunai dikasih 600.000 habis, dikasih 1 juta habis, dikasih 1,5 juta habis. Dan itu terjadi pada semua orang.
saya setuju dikasih berapapun habis, asalkan dari dia, asalkan habisnya itu bukan hal-hal untuk memang ingin, tapi hal-hal yang memang wajib dan butuh. Nah itu tadi Mas, yang agak sulit bahkan kepada saya sendiri adalah mengerti butuh dan ingin. Itu menjadi hal yang sulit. Ada caranya nggak Mas untuk bisa supaya mengklirkan begitu antara ingin dan butuh? Kadang-kadang saking kepinginnya itu seakan-akan menjadi sebuah kebutuhan Mas Safir. Dia tahu nggak, ini yang menarik bahwa wajib dan butuh itu bedanya tipis loh, itu tipis banget. Wajib dan butuh beda tipis. Ada lagi butuh dan ingin itu juga bedanya tipis. Tapi mungkin ada yang bisa kita lakukan. Jadi wajib adalah segala pengeluaran harus kita bayar, dimana kalau nggak kita bayar ada konsekuensi berupa bunga atau denda, itulah wajib. Butuh adalah pengeluaran yang harus kita bayar, tapi kalau nggak kita bayar tidak akan ada konsekuensi finansial berupa bunga atau denda. Yang paling ada fungsi yang berhenti. Contoh kita punya motor, butuh beli bensin. Nggak beli bensin nggak ada masalah kok, nggak ada bunga atau denda, paling-paling motornya nggak bisa dipakai jalan. Nah ingin adalah segala macam hal yang kita nggak beli nggak apa-apa, tidak akan ada konsekuensi berupa bunga atau denda, dan tidak ada fungsi yang berhenti. Jadi cara membedakannya adalah kembali kepada definisi dari wajib, butuh, dan ingin itu sendiri. Nah Mas, kalau sekarang kan tadi Mas sudah bicara soal restrukturisasi hutang lah ya, begitu bahasanya. Kalau misalnya kita kepengen membeli barang, bagaimana dengan cara mencicil? Apakah ini menjadi langkah yang smart dibandingkan kita membeli dengan cash atau bagaimana? Tapi ini konteksnya adalah barang yang wajib harus dibeli. Ya, orang zaman dulu bilang kalau bisa jangan ngutang, betul ya? Zaman sekarang, sekali kita ngurangin kegiatan berutang. Kenapa? Karena ada banyak sekali godaan konsumsi di mana-mana. Jadi kalau saya melihat bahwa ada jalan tengah yang bisa diambil, bahwa ngutang itu nggak apa-apa, sepanjang barangnya memang barang yang dibutuhkan. Barang yang dibutuhkan tuh misalnya apa? Nah, ini bisa tipis lagi bedanya. Salah satunya adalah alat-alat kerja ya. Sebagai contoh misalnya Anda seorang fotografer, ini misalnya saja. Kalau Anda seorang fotografer terus Anda beli kamera dengan cara nyicil, oke, nggak ada masalah deh ya. Tapi kalau misalnya Anda beli kamera cuma karena kepingin aja, kita belinya nyicil, itu agak susah untuk bisa dimengerti gitu. Jadi sekali lagi pastikan memang barangnya betul-betul dibutuhkan, dan kalau lebih bagus lagi kalau bisa barangnya memang betul-betul produktif, sehingga nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau Anda membelinya dengan cara ngutang atau mencicil itu tadi. Nah, kalau misalnya barangnya ini wajib untuk kerja, nggak apa-apa dicicil. Tapi ini juga ada satu poin yang menarik adalah investasi. Di mana orang-orang nih di masa pandemi, mereka merasa bahwa kalau punya cash mereka aman, tapi mereka kadang-kadang lupa investasi di masa pandemi ini. Kita sudah berjalan 7-8 bulan, apa yang paling tepat, Mas Safir? Nah ini yang menarik bahwa banyak orang mengira kalau mereka pegang cash dan nggak diapa-apain cash, ya mereka aman. Ternyata demikian kadang-kadang ada juga kenaikan harga yang terjadi. Memang 1-2 bulan kemarin ada deflasi gitu ya. Jangan lupa dalam jangka panjang inflasi itu pasti ada. Jadi saya bilang bahwa kalau Anda tidak berinvestasi itu sendiri sudah merupakan sebuah risiko. Jadi saran saya telah berinvestasi. Nah pertanyaannya sekarang adalah investasi apa yang menarik yang bisa dilakukan pada saat pandemi dan resesi sekarang. Tips dari saya sederhana, masa pandemi dan resesi sekarang berinvestasilah ke investasi yang memberikan pendapatan tetap. Jadi pendapatan tetap itu artinya uang kita itu tidak berkurang, tapi kita malah dapat pendapatan tetap. Contohnya produk-produk obligasi yang dikeluarkan oleh negara misalnya. Hanya dengan 1 juta rupiah kita bisa mendapatkan obligasi dan kita bisa mendapatkan kupon bunga obligasi. Nah itu saya pikir salah satu contoh produk investasi yang bisa dipilih deh ya pada saat sesi seperti sekarang. Nah 3 poin yang saya highlight ya dari perbincangan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah anggaran konsumsi diperkecil lagi, kira-kira yang paling wajib saja yang dipenuhi, kemudian restrukturisasi hutang kalau bisa, dan juga investasi yang tepat di masa resesi. Ini penting sekali untuk masyarakat, terutama yang mendapatkan bantuan 1,2 juta rupiah pada pekan ini. Terima kasih Mas Safir sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.